Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Surur dengan nomor NIM 22210107022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan soal yang berdasarkan pada C4 sampai C6. Di sini sesuai soal nomor 1 itu menyatakan bahwa itu C4. Kenapa saya mengatakan itu C4? Karena pada soal nomor 1, Sekolah Men 1 terjun melakukan ujian akhir semester pada siswa kelas 10 IPA. Berikut adalah data hasil matematika siswa kelas 10 yang dikelompokkan ke dalam tabel frekuensi. Di sini ada tabelnya. Terus pada persentil ke-10 itu menunjukkan batas di mana 10% nilai siswa terendah itu berbeda. Tentukan interval di mana persentil ke-10 P10 itu terletak, lalu jelaskan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menentukannya. C4 itu tentang menganalisis ya. Menganalisis sesuai penjelasan mengenai analisis. Analisis yaitu menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang membentuknya dan menetapkan bagaimana bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut satu sama lain itu terkait dan bagaimana kaitan unsur-unsur tersebut kepada keseluruhan struktur atau tujuan sesuatu. Di sini saya mengambil pada C4 indikatornya yaitu C4.2 yaitu organizing, yaitu menata dan menyusun. Nah, di sini kan disuruh menganalisis tentang menunjukkan batas di mana siswa itu harus menganalisis yang menunjukkan batas di mana 10%-nya itu nilai siswa itu terendah, itu berbeda. Tentukan interval di mana persentil ke-10 terletak. Jadi di sini siswa harus menganalisis di mana letak persentil tersebut, lalu dijelaskan langkah-langkahnya tersebut. Sesuai itu yaitu C4.2 organizing, yaitu menata atau menyusun. Selanjutnya yaitu pada C5 pada soal nomor 2 mengenai pada survei kelas telah dikumpulkan data hasil nilai ujian matematika kelas 10 IPA. Pada data tersebut menunjukkan distribusi skor yang diperoleh siswa dalam ujian tersebut. Skor ini telah dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Berikut adalah distribusi skor siswa. Sesuai pada soal tersebut, maka dapat dilihat pertanyaannya yaitu berdasarkan data pada tabel di atas. Coba gunakan kuartil 1 sama kuartil 3 untuk mendukung analisismu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah data tersebut simetris atau miring? Coba jelaskan alasanmu dan simpulkan. Pada mengenai soal nomor 2 tersebut, C5 yaitu mengevaluasi itu termasuk pada aspek kognitif, yaitu yang artinya menetapkan derajat sesuatu berdasarkan kriteria atau patokan tertentu. Jadi di sini siswa itu diajak untuk mencari kuartil, menganalisis dengan memasukkan Q1 dan Q3-nya tersebut, lalu dicari Q1 sama Q3-nya tersebut, kuartil 1 sama kuartil 3-nya tersebut, lalu dimintai pendapat, yaitu dengan mengecek atau mengkritisi, yaitu indikatornya C5.1 yaitu checking atau mengecek. Yang kedua C5.2 yaitu critiquing atau mengkritisi, di mana pada pendapat tersebut siswa itu diminta pendapatnya mengapa hal itu bisa jadi simetris atau miring. Begitu, lalu disimpulkan mengenai data tersebut. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 3, sesuai pada arahan soal tersebut, soal nomor 6 itu menjelaskan tentang C6, yaitu meng-create atau menciptakan. Create atau menciptakan itu yaitu kan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk utuh yang koheren dan baru, atau membuat sesuatu yang orisinal. Jadi di sini siswa itu disuruh membuat rancangan dari sebuah distribusi data berdasarkan hasil ujian matematika. Jadi
Jadi siswa sendiri yang menciptakan atau siswa sendiri yang membuat soalnya tersebut, membuat distribusi data tersebut, lalu dicari kuartilnya seperti apa dan persentase seperti apa. Gitu. Di sini sesuai indikator pada C6.1 yaitu kinematik atau memunculkan atau memperoleh. Juga ada C6.2 yaitu planning, merencanakan atau membuat rencana. Selanjutnya pada aspek rubrik penilaian sikap. Di sini pada rubrik penilaian sikap saya mengambil 3 contoh, yaitu penilaian sikap yang berupa penilaian sikap yang dimensi profil Pancasila seperti ini. Terus ada lagi yang instrumen penilaian sikap lembar observasi. Di sini lembar observasi itu ada sesuai kelanjutan yang tadi itu, yang penilaian sikap dari dimensi profil Pancasila. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu lembar penilaian sikap yang yang sikap spiritual sama sikap sosial. Di sini contohnya diberikan rubriknya seperti ini. Di sini patokannya, keterangan indikatornya untuk mengisi ini itu kan ada A, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan ini. Terus untuk penilaian itunya, maka di sini ada juga 4. Kalau 4 itu selalu, kalau 3 berarti sering, kalau 2 kadang-kadang, dan 1 berarti tidak pernah. Di sini nanti selanjutnya itu skor penilaian. Dari skor penilaian ini nanti siswa itu dijumlah skornya, skor maksimalnya itu berapa, lalu dikali 100 gitu. Ada juga kelanjutan dari observasi sikap itu ada sikap sosial juga kan, makanya di sini juga ada sikap sosialnya, ada rubriknya yaitu jujur, santun, kerjasama, proaktif, tanggung jawab. Nanti sama kayak tadi, patokannya dari sini. 1 menunjukkan sikap jujur, dari level jujurnya, santun, terus sikap toleransi, terus kritis dan kreatif, itu pada 4. 5 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Itu. Maka di sini kan patokannya 4 itu selalu di sini nanti seperti kayak tadi. Lalu dijumlah skor penilaiannya itu dijumlah dari tersebut, maka dibagi 4 tersebut dikali 100. Dan yang ketiga itu instrumen penilaian diri. Di sini penilaian diri ini ada 2, ada penilaian diri sendiri dan ada penilaian tentang temannya, antar teman. Di sini ada mata pelajaran matematika kayak tadi, tapi di sini aspek penilaiannya tentang diri sendiri. Jadi yang jadi subjeknya itu saya mengucapkan salam sebelum sudah menyampaikan pendapat. Lalu diberi skor, indikatornya dari mana? Indikatornya dari sini. Kalau 4 berarti selalu, berarti orang ini selalu, nanti di checklist gini. Ini siswanya sendiri yang mengisi. Selanjutnya ada instrumen penilaian antar peserta didik. Di sini peserta didiknya ini disuruh menilai antar teman. Seumpamanya temannya ini siapa, nama peserta ini siapa, lalu diberi tanda atau cek sesuai dari indikator sini. Indikatornya jika dia teman saya itu mengucapkan salam, teman-teman ini siapa, lalu mengucapkan salam sebelum sudah menyampaikan pendapat, maka kalau sebelumnya dia memang begitu, maka jika dia selalu, maka dikasih skor 4, lalu di checklist. Kalau memang tidak pernah, checklist 1. Begitu. Cukup demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.